Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yusuf dengan NIM 421220174. Di sini saya akan mengerjakan asesmen akhir semester itu tugas mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Itu untuk tugasnya yaitu buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanik diutamakan jika tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi pada PBL Anda selama minimal 20 menit dengan ketentuan sebagai berikut. Format awal video. Oke, langsung saja. Untuk PBL saya kali ini berjudul Banana Slicer Machine dengan kode PBL MK/622514P. Di lapangan, pelaku MKM masih banyak menggunakan alat manual untuk memotong pisang, sehingga memakan waktu, hasil potongan yang tidak seragam, dan rawan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, alat ini kami rancang untuk mempercepat proses pemotongan, memberikan hasil yang seragam, meningkatkan keselamatan kerja operator, dapat diintegrasikan dengan sistem otomatis. Jadi untuk jenis proyek ini yaitu kami pengabdian dengan UMKM lokal yaitu di Swasnek. Targetnya adalah alat ini siap digunakan oleh pelaku usaha atau stakeholder. Output yang dihasilkan yaitu berupa alat fisik dan juga dokumen perancangan seperti desain elektrikal, desain mekanikal. Lalu disclaimer terlebih dahulu, di sini PBL kali ini kami berkolaborasi dengan mahasiswa Singapura Politeknik, yaitu di mana pada PBL kali ini dibagi dengan 2 job desk. Untuk job desk kami yaitu dan saya sendiri, Farman Yusuf, dan rekan mahasiswa Polibatam lainnya, kami melakukan adalah elektrikal dan mahasiswa Singapura Politek adalah mekanikal. Ya, bisa dilihat di sini desain mekanikal yang sudah dibuat oleh mahasiswa Singapura Politeknik. Desain mekanikal ini dibuat menggunakan software SolidWorks. Rangka utamanya menggunakan besi stainless dengan panjang 85 dan dengan lebar 50. Dan juga kami menggunakan motor AC 220 volt yang terhubung langsung ke pisau rotari pemotongan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada untuk mendorongkan pisangnya. Lihat di sini. Lalu setelah pisang dipotong, motor dipotong, lalu pisangnya akan hasil potongan pisang yang seragam akan langsung jatuh ke wajan penggorengan. Jadi kelebihan dari desain kami ini kuat dan stabil karena menggunakan stainless dan juga tidak mudah berkarat. Dan juga di sini nanti ada roda untuk mendorongnya kemana-mana. Jadi bisa efisien, bisa di mana saja. Nah, selanjutnya ini untuk desain elektrikalnya, yaitu jalur listrik utama berasal dari sumber PLN 220 volt masuk ke MCB satu fasa sebagai pelindung arus setelah melewati MCB harus melewati tombol emergency stop atau S1 yang berfungsi untuk mematikan seluruh sistem secara langsung saat kondisi darurat. Selanjutnya harus dialirkan ke tombol start S2 dan stop S3 untuk mengaktifkan dan tombol start untuk menghidupkan motor, tombol stop untuk mematikan motor. Lalu kontrolnya menggunakan kontaktor. Ketika tombol start atau S2 ditekan, maka kontaktor K1 akan aktif dan kontaktor ini self holding ya. Jadi apabila tombol start ditekan dan dilepas, maka motornya akan terus bergerak. Dan untuk memberhentikannya, di sini ada S3 atau stop. Apabila ditekan, maka akan memutus arus ke koil. Sehingga motor mati. Motor AC ini terhubung langsung ke kontaktor dan menggunakan jalur netral dan fasa untuk suplai dayanya. Dan juga di sini kami menggunakan sensor proximity untuk mendeteksi apabila orang tadi mengenai pemotongan. Tangan orang tadi mengenai pemotongan, maka sensornya akan memberhentikan motor. Di mana sensor ini menggunakan sensor
proximity. Ketika sensor aktif, ia akan mengaktifkan kontaktor K2, dan kontaktor ini bisa dimanfaatkan untuk menyalakan indikator H2 atau merah, dan motor akan berhenti. Dan juga apabila tombol startnya ditekan, maka lampu hijaunya akan menyala, dan apabila tombol stop ditekan, maka lampu merahnya akan menyala. Oke. Di sini untuk simulasi dari desain mekanikalnya, karena kami belum bertemu oleh pihak Politeknik Singapura, jadi kami hanya memvideokan simulasinya, dan rencananya pada tanggal 24 Juli nanti alat ini akan digabungkan, di mana desain elektrikal dan mekanikalnya akan digabungkan. Di sini untuk simulasi mekanikalnya secara manual saja. Nah, di sini sebagai contoh hanya buah jambu. Oke. Sudah ditekan. Oke. Nah, di sini contoh pemotongannya. Di sini nanti untuk sambungan motornya. Ini untuk pisau rotari pemotongannya. Nah, setelah itu hasil irisannya seragam akan jatuh ke bawah, langsung ke penggorengan. Faster. Okay. Oke. Start our electrical hardware. This is a simulation. Ini adalah desain simulasi dari elektrikal. Start our electrical hardware. This is a simulation hardware. First of all, turn on the MCB. MCB dihidupkan. The system already on. First, you must be push the button start. Nah, di sini untuk simulasi kali ini kami hanya menggunakan lampu saja, karena list BHP berupa motor AC 220 volt ini belum datang. Jadi kami hanya simulasi menggunakan lampu. Di sini juga ada sensor proximity-nya yang akan mendeteksi, apabila terdeteksi maka lampunya akan mati dan indikator lampu merah akan menyala. The light is on, and then push button stop. The light off, and again push button start. You can push the emergency button if we trouble in the system. To start again, you must rotate the emergency button. Next, you push the button again and start. If the sensor detect something, the system be off. To start again. Apabila sensor yang mendeteksi, maka lampu indikator lampu merah akan menyala dan lampunya akan mati. Sebagai pengganti motor ya. Must be push the emergency dan untuk menghidupkannya kembali, tombol emergency akan ditekan dan dirilis kembali. Again. And the machine already on. Ditekan untuk menghidupkan motornya lagi. The light is on. Okay, thank you. Oke. Di sini untuk isu dan masalahnya yaitu waktu pengiriman yang lama, di mana BHP-nya turunnya lama ya, dan juga sistem yang pertama karena pengiriman lama, jadi kami terkendala di mekanikalnya, di elektrikalnya, karena kami belum menggunakan simulasi motor langsung. Start our electrical hardware. This is a simulation hardware. First of all, belum menggunakan motor. Dan juga di sini juga ada sistem pengereman. Start our electrical hardware. This is a simulation. Start. Sekian video penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.